Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yovita Aryani. Saya perwakilan KDMI dari Universitas Semarang. Pendidikan merupakan hal yang penting dalam kehidupan kita, termasuk pendidikan di universitas. Karena dalam universitas diharapkan mahasiswa dapat mengembangkan diri dan menjalin relasi melalui berbagai organisasi mahasiswa dan lain sebagainya. Terkait dengan mosi di atas, saya sangat tidak setuju apabila dikatakan bahwa pendidikan di universitas menjadi lahan komersialisasi, khususnya di universitas swasta. Sebagaimana yang tertera pada UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Hal tersebut mengindikasikan bahwa setiap calon mahasiswa berhak untuk menentukan pilihan universitas mereka sendiri. Mereka dapat memilih PTN mana yang akan mereka tuju. Seperti yang disampaikan pihak government atau pemerintah bahwa pemerintah tidak melarang adanya universitas swasta selama pihak tersebut tidak menjadikan mahasiswa sebagai konsumen atau mengkomersialisasikannya. Nah, jika yang dimaksud komersialisasi di sini adalah biaya pendidikan yang tinggi yang tidak rasional untuk mahasiswa yang tidak diterima di PTN untuk masuk ke PTS, menurut saya hal tersebut tidak menjadi masalah karena jika kita berbicara mengenai PTS di Indonesia sangat beragam dan PTS ini menawarkan berbagai harga, variasi harga mulai dari yang terjangkau hingga yang mahal. Jadi semua mahasiswa mempunyai pilihan untuk masuk ke PTS mana. Secara tidak langsung juga PTS ini juga menyadarkan mahasiswa yang mengalami kegagalan bahwa mereka masih punya kesempatan untuk berkembang selain di PTN. Selain itu, menurut saya biaya pendidikan yang dikenakan kepada mahasiswa juga berfungsi untuk subsidi silang bagi mahasiswa tidak mampu, sehingga pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Sebagai contoh di kampus saya yaitu Universitas Semarang memberikan beasiswa full dari full masuk sampai lulus untuk mahasiswa yang kurang mampu dengan syarat IPK tiap semester yaitu harus konsisten sebesar 3,00. Kemudian poin yang kedua adalah sebenarnya kelas internasional adalah program khusus perguruan tinggi yang bersangkutan. Jika menilik mengenai program ini yaitu kelas internasional bukanlah hal yang wajib di PTS saja, melainkan juga ada di PTN ternama seperti Universitas Indonesia, UGM, dan lain sebagainya. Jadi hal ini tidak berkaitan sama sekali dengan mahasiswa yang harus membayar dengan biaya yang tinggi. Kemudian yang ketiga, jika kita membahas mengenai kesuksesan mahasiswa setelah lulus di masa depan, itu tidak dapat diukur dari hak istimewanya atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu privilege. Menurut saya, mahasiswa yang lulus di PTS dengan fasilitas yang mewah tidak menjamin mereka akan sukses ke depannya. Semua tergantung dari para mahasiswa itu sendiri, apakah ketika mereka kuliah bisa memanfaatkan segala fasilitas yang mereka punya dengan baik atau tidak. Tidak ada jaminan lulusan universitas yang mahal akan lebih baik secara kualitas. Semua tergantung dari mahasiswa itu sendiri dalam menempa dan mempersiapkan diri sebelum masuk ke dunia kerja. Kemudian yang keempat, jika dikaitkan dengan pandangan bahwa kualitas dosen atau pengajar di universitas swasta tidak selalu lebih baik daripada dosen PTN, menurut saya pernyataan tersebut kurang sesuai. Hal ini dikarenakan pendidikan di era sekarang itu lebih terbuka. Dosen-dosen swasta dan negeri menjadi setara secara kualitas dengan adanya pelatihan dan pendidikan lanjut hingga S3. Contohnya saja adanya beasiswa LPDP yang terbuka secara fair baik untuk universitas negeri maupun swasta, untuk universitas berperingkat tinggi maupun rendah. Nah, solusi dari saya yang saya tawarkan yaitu adanya pemerataan kurikulum antara PTS dan PTN. Alasannya yaitu berdasarkan fakta menunjukkan bahwa sejauh ini kurikulum yang diterapkan di PTS tidak seimbang dengan kurikulum yang ada di PTN. Misalnya saja di kampus saya yaitu untuk makul Inggris itu hanya diberikan di semester 1, sedangkan untuk makul bisnis hanya diberikan di semester 2, sedangkan untuk di PTN itu diberikan di semester 1 dan 3.
Dengan adanya pemerataan ini diharapkan itu keberlangsungan pendidikan yang sama di Indonesia bisa berlangsung dan juga untuk menunjang, untuk menghindari adanya kesenjangan pendidikan. Demikian pidato dari saya, terima kasih atas perhatiannya.